Sobat muda, di ujung barat Indonesia berdiri sebuah tanah yang penuh wibawa, dihormati karena sejarahnya dan dijaga karena kekhasannya. Tidak hanya itu, wilayah ini juga dikenal dengan sebutan Serambi Mekah, yaitu tempat pertama masuknya Islam di Nusantara. Dikenal juga sebagai tanah para raja dan ulama, serta pejuang yang tidak pernah tunduk pada penjajahan. Ya, inilah Aceh, provinsi yang tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga karena statusnya sebagai daerah istimewa di Republik Indonesia. Tapi di balik itu semua, bagaimana ya sejarah berdirinya Provinsi Aceh ini? Dan mengapa Aceh mendapat keistimewaan dibanding provinsi lainnya? Untuk menjawabnya, kita kulik sejarah Aceh mulai dari zaman kesultanan, kolonialisme, revolusi, hingga reformasi. Let's go! Sobat muda, sejarah Aceh dimulai jauh sebelum Indonesia lahir loh. Kala itu di abad ke-16 berdiri sebuah Kesultanan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Kesultanan ini dikenal kuat dalam hal militer, maju dalam ilmu pengetahuan, dan menjadi pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Di masa kejayaannya, Aceh memiliki hubungan diplomatik dengan Turki, Inggris, hingga Belanda. Tak ketinggalan, tokoh-tokoh besar seperti Sultan Iskandar Muda hingga Cuk Nyadin lahir dari tanah ini. Mereka menjadi simbol keberanian dan keteguhan rakyat Aceh dalam melawan penjajah. Bahkan, Perang Aceh melawan Belanda berlangsung selama lebih dari 30 tahun, yaitu sejak tahun 1873 hingga tahun 1904. Dalam periode inilah rakyat Aceh menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pejuang, tapi juga simbol semangat kebebasan yang tidak bisa dibungkam. Namun setelah mengalami kekalahan militer, wilayah Aceh akhirnya masuk ke dalam kekuasaan Hindia Belanda. Meski begitu, semangat juang rakyat Aceh tidak pernah padam loh sobat muda. Rakyat tetap memegang erat adat, agama, dan identitas mereka sendiri. Pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Aceh langsung menyatakan dukungannya terhadap Republik Indonesia. Kerennya, pada saat Jakarta mengalami blokade ekonomi oleh Belanda di tahun 1948, Aceh menjadi satu-satunya wilayah yang menyumbangkan pesawat Dakota RI-001 Selawah kepada pemerintah pusat. Sumbangan ini berasal dari donasi rakyat Aceh dan menjadi simbol kuatnya komitmen Aceh terhadap kemerdekaan Indonesia. Namun, hubungan Aceh dengan pusat tidak selalu berjalan mulus. Pada tahun 1950-an terjadi gejolak karena ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap status administratif yang digabungkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Aceh merasa diabaikan secara budaya dan agama. Puncaknya pada 1953, Daud Bere, mantan gubernur militer Aceh dan para tokoh ulama, mengangkat senjata dan memimpin pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Aceh. Mereka menuntut penerapan syariat Islam dan otonomi bagi Aceh. Melalui upaya diplomasi yang panjang, akhirnya pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Aceh mencapai kesepakatan. Tepatnya pada tahun 1959 dikeluarkanlah keputusan presiden yang menetapkan Aceh sebagai daerah istimewa dengan otonomi khusus dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Sejak saat itu, Aceh menjadi satu dari sedikit provinsi yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Namun, keistimewaan itu belum cukup meredakan ketidakpuasan yang tumbuh dalam sebagian masyarakat Aceh. Pada 1976 muncul Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Mereka menilai bahwa Aceh dijajah kembali oleh Indonesia dan menuntut pemisahan diri dari Republik. Konflik bersenjata antara GAM dan TNI berlangsung selama puluhan tahun. Konflik ini memakan ribuan korban jiwa dan menimbulkan penderitaan panjang bagi rakyat Aceh. Sobat muda, di tahun 2001 Aceh mendapatkan status daerah istimewa dengan otonomi khusus yang lebih luas. Aceh pun dikenal sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam dengan penerapan syariah Islam dan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerah. Status ini pun belum bisa meredakan tuntutan kemerdekaan dari GAM hingga terjadinya bencana alam dahsyat yang menimpa Aceh.
Ya, tragedi gempa bumi dan tsunami Aceh pada 26 Desember 2004. Bencana alam yang tidak hanya menyayat hati Indonesia, tapi juga membawa duka dunia internasional. Namun, duka inilah yang akhirnya menyatukan kembali rasa kemanusiaan antara rakyat Aceh dan Indonesia. Tragedi ini menjadi titik balik menuju perdamaian. Di tahun 2005, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani perjanjian damai di Helsinki, Finlandia. Salah satu hasil dari perjanjian ini adalah pengakuan otonomi khusus untuk Aceh yang lebih luas dan formal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lantas, mengapa Aceh menjadi daerah istimewa? Sobat muda, keistimewaan Aceh bukan tanpa alasan ya. Pertama, Aceh memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Kedua, Aceh memiliki latar belakang budaya dan agama yang kuat. Ketiga, Aceh menunjukkan keteguhan identitas yang membuatnya berbeda dari daerah lain. Menjadi wilayah dengan otonomi khusus, Aceh memiliki hak menyusun pemerintahan sendiri sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat Aceh. Kini, Aceh terus membangun diri sebagai provinsi yang berdaulat dalam bingkai Republik Indonesia. Meski tantangan masih ada, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga peran generasi muda, semangat untuk menjaga keistimewaan dan kedaulatan tetap menyala. Sobat muda, dari masa kesultanan, perang, konflik hingga damai, Aceh telah menunjukkan kepada dunia bahwa wilayah ini adalah bagian penting dari sejarah Indonesia. Sehingga ketika kita berbicara tentang keberagaman Indonesia, Aceh adalah contoh nyata bagaimana perbedaan budaya dan sejarah bisa dirangkul dalam satu semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena dalam keberagaman justru kita menemukan kekuatan.